saya mau memperjelaskan tentang apa itu otonomi daerah. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang apa itu otonomi daerah, saya mau memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Teman-teman kelompok saya terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Prayoga Wahyu Eka, yang kedua ada saya sendiri Arkan Ibnu Padegi, dan ketiga ada Novianti. Nah, jadi itu nama-nama kelompok saya. Oke, jadi pertama saya mau menjelaskan tentang pengertian apa itu otonomi daerah. Pengertiannya, otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Di negara Indonesia ini otonomi daerah sudah diterapkan. Kata otonomi daerah berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu autonomia atau autonomos, dengan auto berarti sendiri dan nomos berarti aturan atau undang-undang. Jadi autonomia diartikan sebagai hak untuk mengatur dan memerintah sendiri atas inisiatif sendiri dan kemampuannya sendiri. Oke, jadi yang kedua, menurut pakar ahli. Menurut pakar ahli yang pertama, dari F. Sugeng Istianto. Dari beliau, menurut beliau, otonomi daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Jadi yang itu ya menurut F. Sugeng Istianto. Yang kedua ada Vincent Limex. Menurut beliau, otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Jadi selanjutnya, tujuan otonomi daerah. Yang pertama, tujuan otonomi daerah, 1. Meningkatkan pelayanan dan kesehatan masyarakat di daerah agar semakin baik. Terus yang tujuan keduanya, meringankan beban pemerintah pusat agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Tujuan yang ketiga, ada pemerintahan dan pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Tujuan yang ketiga, ada memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan tradisinya. Jadi terus yang tujuan utama dari otonomi daerah. Tujuannya adalah membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Oke, selanjutnya ada prinsip ya. Prinsip otonomi seluas-luasnya memberikan kesempatan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kearifan, inovasi, daya saing, kreativitas daerah, nilai dan tata kelola kehidupannya bersama yang diyakini oleh masyarakat di daerahnya. Oke, selanjutnya ada manfaatnya. Yang pertama, manfaatnya ada tidak terjadi pemusatan kekuasaan di pusat. Yang kedua, ada kebijakan yang dibuat bisa disesuaikan dengan kepentingan masyarakat di daerah. Yang ketiga, menambah efisiensi pemerintah pusat dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, bisa meningkatkan barang dan jasa daerah dengan biaya terjangkau dan lebih rendah. Yang terakhir, manfaatnya yang kelima, itu meningkatkan pengawasan dalam berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh penduduk lokal di daerah. Nah, yang terakhir nih, contoh daerah otonomi. Contoh yang pertama, menentukan upah minimum regional atau bisa disingkat dengan UMR. Yang kedua, ada penggunaan APBD. Yang ketiga, ada pemberlakuan retribusi daerah.
Oke, sekian dari penjelasan saya, eh, penjelasan atau pengertian tujuan otonomi daerah. Sekian dari saya, segitu saja. Dan selanjutnya ada dasar hukum otonomi daerah, yaitu bisa dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Yoga. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Arkan Ibnu Pandigi, yaitu dasar hukum otonomi daerah. Nah, apa sih dasar hukum otonomi daerah itu? Baik, hukum otonomi daerah itu adalah suatu kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nah, untuk hukum otonomi daerah ada apa aja sih? Nah, mari kita lihat. UU Hukum Otonomi Daerah itu adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang dimana isinya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Ada juga 137 PUU XIII 2015 frasa Perda Kabupaten atau Kota dan dalam pasal 251 ayat 2 dan ayat 4. Nah, tidak sampai di situ saja, ada juga 56 PUU XIV 2016 tentang pemerintahan daerah bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, ada juga UU nomor 28 tahun 2009 yang dimana isinya pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian ada juga nomor 7 PUU XIII 2015 di mana isinya pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten atau kota induk dan kabupaten atau kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum. Kemudian ada juga UU nomor 17 tahun 2014 yang dimana isinya itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kita sebut MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah yang kita sebut DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa kita sebut DPR RD. Nah, kemudian apa sih prinsip otonomi daerah? Nah, salah satu prinsip otonomi daerah yang dianut itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dimana isinya tentang pokok-pokok pemerintah di daerah adalah otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab lebih merupakan kewajiban bagi daerah daripada hak. Nah, itu prinsip hukum otonomi daerah. Nah, kewenangannya ada apa aja sih? Kewenangannya itu adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah. Kemudian ada juga kewenangan dalam bidang tertentu secara nyata dan berkembang di daerah. Nah, kemudian ada juga bertanggung jawab dalam hak di daerah itu sendiri. Nah, pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, dia juga berlandaskan sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Sistem hubungan berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, dan 9 tentang pemerintah daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah, yaitu desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang kedua, yaitu dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga, tugas pembantuan adalah penguasaan dari pemerintah kepada daerah atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hakikat otonomi daerah. Apa itu hakikat otonomi daerah? Hakikat otonomi daerah diberikan kepada rakyat oleh pemerintah pusat kepada daerah yang disebut urusan rumah tangga daerah. Daerah-daerah yang diberi wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri
disebut sebagai daerah otonom. Selanjutnya terdapat kewenangan yang dipegang oleh pemerintah pusat, yakni meliputi hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan, serta pertahanan dan keamanan. Lalu terdapat pelaksanaan yang dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dibantu oleh perangkat daerah. Selanjutnya terdapat asas-asas otonomi daerah. Asas-asas otonomi daerah dibagi sebagai berikut. Yang pertama, asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini merupakan asas yang adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur NKRI. Yang kedua, terdapat asas dekonsentrasi, yakni adanya pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah. Yang ketiga, terdapat asas tugas pembantuan, di mana terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi oleh kepala daerah, lalu kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu, seperti pembiayaan, sarana, prasarana, serta sumber daya manusia. Dasar-dasar pelaksanaan. Yang pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi distributif. Contohnya seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, dan keamanan dalam negeri. Yang kedua, terdapat fungsi regulatif, yakni penyediaan barang dan jasa, dan kompetensi dalam penyediaan barang dan jasa tersebut. Lalu terdapat fungsi ekstraktif, yakni memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka membiayai aktivitas penyelenggaraan negara. Dasar pelaksanaan yang kedua terdapat stabilitas politik. Stabilitas politik nasional terbangun dari stabilitas politik lokal. Hal ini dapat dilihat dari sejarah Indonesia yang pernah terjadi pergolakan daerah, yakni Permesta. Pergolakan daerah ini terjadi pada tahun 1957 sampai 1958. Hal ini disebabkan adanya pemerintahan Jakarta yang sangat dominan. Ketidakmerataan ini akhirnya melahirkan instabilitas politik. Selanjutnya terdapat akuntabilitas politik, di mana akuntabilitas politik ini dapat dilaksanakan melalui prinsip demokrasi. Lalu penyelenggaraan pemerintah di daerah akan lebih akuntabel dan profesional karena melibatkan peran serta masyarakat secara luas, baik dalam menentukan pemimpin, dalam pelaksanaan program pemerintah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya terdapat kesetaraan politik. Kesetaraan politik otonomi daerah menciptakan kesetaraan politik antara daerah dan pusat. Hal ini dapat menarik minat banyak orang di daerah untuk berpartisipasi dalam politik apabila kesetaraan politik dapat dilakukan dengan baik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi yang kami berikan ialah otonomi daerah merupakan sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal pembangunan nasional. Yang kedua, terdapat saran, yakni kita harus menaati segala peraturan dan wewenang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar terciptanya ketertiban dan kesejahteraan bagi kita semua. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik secara tertulis maupun secara lisan. Terima kasih.